Tapi sekurang-kurangnya bagi mereka yang tidak baca Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran yang kurang fasihah atau memang baca memang pas-pasan. Kalau kita melihat suratul Ikhlas atau Qul Huwallah itu barang siapa yang baca 3 kali kan sama dengan mati khatam Al-Quran lah. Tapi mana-mana yang Qul Huwallah aja 3 kali sampai khatam Al-Quran. Karena yang kedua, kita berusaha agar termasuk dari Quran ini. Memang kelebihannya orang baca surah Ikhlas atau Qul Huwallah itu 3 kali menepati kayak khatam Al-Quran. Akan tetapi jangan kita itu aja lah. Tiap tahun itu aja amalannya jadi ditingkatkan lah. Kenapa? Agar benar-benar surga tadi itu kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, surga itu merindukan kepada orang wahafidul lisan. Surga merindukan kepada orang yang jaga lisan. Ternyata menjaga lisan ini berhubungan dengan shaum kita, berhubungan dengan puasa kita. Karena di antara penyebab hilangnya pahala puasa adalah kita tidak bisa menjaga lidah kita, kita tidak bisa menjaga pembicaraan kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka pahala puasa yang kita laksanakan akan tidak ada. Tetapi puasanya sah dan tetapi puasanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ternyata jaga lisan ini kalau orang baca Quran, misalkan yang pertama orang baca Quran, bahasa bacanya itu kadang ubar, ada waktu menggonjeng orang, menghibah orang, apa memfitnah. Nah, jadi orang yang pertama dari Quran yang wajar karena lisannya lidahnya biasa basah untuk membaca ayat Al-Quran Karim. Nah, yang kedua saja orang yang menjaga lisan, surga rindu kepada dia. Apalagi yang pertama tadi. Kemudian di surga merindukan kepada ulul ilmil ji'an. Surga itu merindukan kepada orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Kira-kira hari ini tengah hari lapar berdaan lah. Kalau paham tengah hari dikiawi kekawanan, dibagi kekawanan, yuk kita makan sama-sama. Nah, ini sangat keliru. Memang lapar, tapi bukan pas sedang berpuasa. Di antara lapar di sini adalah ketika menjelang berbuka puasa. Nah ini biar macam-macam. Menuju kita jam 5 ini sama-sama menunggu ya. Jam 5 ke atas jam 5 menunggu apa itu? Menunggu adzan ya. Jadi sama-sama menunggu adzan, bukan menunggu yang lain. Supaya apa? Anak berbuka puasa. Nah, jadi yang termasuk surga merindukan kepada golongan yang ketiga adalah orang yang memberi makan ketika orang lapar. Nah, termasuk kita, khusus orang yang berpuasa itu pasti lapar. Karena dia seharian dari dia sahur sampai tiga lembaga maghrib dia baru bisa buka makan sesuatu. Nah, disinilah dia termasuk orang yang lapar dan yang memberi makan tersebut surga rindu kepada dia yang memberi makan terhadap orang lapar tersebut tadi. Kira-kira ibu-ibu termasuk di sini kira-kira lah, karena ibu-ibu yang suka masak di rumah. Kalau ibu-ibu tidak masak di rumah, tentunya bagi kita laki-laki, kaum laki-laki tidak bisa makan kalau ibu tidak masak di rumah. Bisa aja tukar di pasar dan kisah, bukan itu kisah, maksudnya adalah memasak di sini. Dan yang keempat, kalau tadi kita yang pertama sudah kada mampu baca Quran, beripotan. Baca Quran tidak ada orang. Ya, Nabi Muhammad mulai baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzil jelasnya. Habis itu sum kadang lagi bukan kadang lagi. Tapi memang itu benar-benar apa? Bungkam jawaban di bungkam orang itu beda kata lagi sum-sumnya. Iya cukup sampai di situ aja dikasih. Sampai situ aja sum ganti dengan hukum kata lagi. Nah, yang pertama ini ditunjukkan Quran. Wahawil lisan, jaga lisan. Yang ketiga, memberi makan terhadap orang yang lapar. Dan yang keempat, barang kita ada apa? Yang pertama sudah kada mampu. Yang kedua, memang kita sudah suka berbicara yang kada baik-baik. Yang ketiga, tidak mampu ngasih makan orang lain karena dia yang biasa kasih orang makan. Dia termasuk tidak mampu. Ada masuk yang ketiga. Yang keempat, barang. Wah, surga
yang keempat barang itu kepada kita. Jadi surga tersebut pintu kepada wasaibina fi syahr Ramadan. Surga itu rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat barang kita masuk. Kamu sampai yang keempat ini hendak ke surga. Tahu kisahnya kira-kira. Tapi Allah yarham. Allah itu penuh kasih sayang. Sebejat apapun hambanya Allah, sekotor apapun hambanya Allah, kalau orang itu bertobat atau bergir, itu merupakan masih Allah ampuni. Kita doakan mudah-mudahan di antara keluarga kita, kawan-kawan kita masih berbuat maksiat, doakan mudah-mudahan bertobat sebelum diambil Allah subhanahu umurnya, dan mudah-mudahan kita semua istiqamah dan berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk di 4 golongan ini. Syukur-syukur 4-nya kalau kita menggawi. Syukur-syukur ke 4-nya. Satu aja sudah alhamdulillah surga rindu kepada kita, apalagi ke 4-4-nya. Bahkan tadi yang namanya orang shaim itu orang yang puasa, jadi ada khusus pintu bagi mereka, atau surga bagi babur rayyan, surga bagi orang yang berpuasa. Itu kalau orang yang berpuasa. Apalagi yang ke 4-4-nya tadi itu. Masya Allah. Mudah-mudahan semoga kita bergolong orang-orang yang mendapat golongan ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat, rahim rahimakumullah. Di antara yang belum kutip tadi malam, belum foto sedikit. Ketika itu pas terbuka kita baca, yang mana ini kelebihan atau keutamaan dari Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk di sini juga. Man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan. Kita kan termasuk nih. Hadir di sini, kita datang maaf ngantuk, hadir juga namanya. Taburin dah, hadir juga namanya. Maaf ngantuk, taburin lah, menyebut benda tadi. Oh ya ada pada sini. Ini hadir juga namanya tuh. Yang hadir di sini baik si pembawa maupun yang mendengar. Yang berbicara itu walaupun pas-pasan dia nih. Tapi kan alim-alim dulu pas-pasan hadir juga namanya nih. Dapat juga ini. Apa manfaatnya? Dan hadir di ilmu fi Ramadan kata Allah Taala, itu Allah Taala lahu bagi dia, kita yang hadir di sini bikulli qadamin, tiap-tiap langkah kaki kita ibadah tak sanatin, beribadah 1 tahun. Baik si pembaca yang hadir tersebut ngantuk tak apakah dia hadir di majelis tersebut tadi, tiap langkah kakinya dia mendapatkan 1 tahun beribadah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara guru-guru bahari itu kalau Ramadan itu tetap mengajar guru-guru bahari lah, tapi ini alhamdulillah dipindahkan ke masjid. Ya, dia jadi kultum, bahkan kultum habis pada subuh, bahkan di antara bainal isya wa tarawih, dan kultum juga anti isya dan tarawih, ada juga yang penting ada ta'lim dari situ. Supaya apa? Manfaatnya karena apa? 1 langkah kaki kita melangkah menuju majelis tersebut, Allah ganjar tiap-tiap langkah kita 1 tahun beribadah luar biasa. Masyaallah. Bahkan kalimatnya wa yakunu ma'i al-'arsy, jadi Rasulullah SAW, dan dia bersama aku di arsy. Itu luar biasa bagi orang yang hadir di situ. Wa man dawama 'ala al-jama'ah, otomatis kalau kita hadir di situ ikut salat tarawih, salat subuh misalnya, atau salat tarawih. Wa man dawama 'ala al-jama'ah fi Ramadan, barang siapa yang mendawamkan, mengistiqamahkan, merutinkan salat jamaah pada Ramadan, Allah Ta'ala dibalas oleh Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala bikulli raka'atin, tiap-tiap rakaat madinatan akan 1 kota. Jadi tiap rakaat yang kita ikuti bersama imam, Allah mengganjar kepada kita tiap-tiap 1 rakaat itu Allah memberikan 1 kota. Kota puasa ada. Kotaknya yang dari daerah sana, yang sudah akhir ketika sudah hari pembalasan kita mendapatkan kota tersebut,
kotanya kayak Magelang. Tamla'u min ni'amillahi ta'ala, yang mana kota tersebut dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kita berusaha sendiri saja, kalau sendiri berusaha kita luar biasa menikmatinya. Apalagi ini Allah yang memenuhi nikmat-nikmat dalam kota yang Allah berikan kepada kita semua, itu hanya 1 rakaat. Bayangkan kalau orang sholat tarawih ditambah dengan isya 4 rakaat, tarawih hanya 11 dengan sekitarnya sudah banyak. Ada yang 23, banyak lagi. Pokoknya yang 1 rakaat tersebut Allah ganjar bagi dia 1 kota yang dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man barra walidayhi fi Ramadan, dan barang siapa yang berbuat baik terhadap orang tuanya, kedua tuanya fi Ramadan. Selain berbuat baik, ingat bahasa kita ini birrul walidain, orang yang berbakti kepada orang tua fi Ramadan, ya Allah Ta'ala berrahmah, dan diberikan pada Allah Ta'ala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah Nabi wa ala kafilahu fil jannah, dan aku jamin surga untuk dia. Kenapa? Memang jaminan orang yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua itu adalah surga. Kenapa? Murkanya Allah tergantung murka kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita suka, Allah pun suka. Kalau Allah berbuka, kenapa? Murkanya kedua orang tua kita. Berarti orang yang berbakti kepada orang tua kita, berarti Allah Ta'ala pun menyenangi kepada orang tersebut, yang mana kelebihan orang tua tersebut adalah bahkan kalau yang andaikan, mana andaikan seseorang itu mengatakan Allahnya bisa disembah, untuk orang tua disembah, tapi tidak boleh kita tuh yang namanya hebatnya orang tua gitu. Kalau kita bicara orang tua kepada ibu, makanya ibu itu 3 kali derajatnya, lakukan derajat kalau laku itu derajat 3 kali di atas ayah. Karena memang sahabat bertanya Rasulullah SAW, berbuat bakti kemana dulu? Kan ke muka 3 kali. Nah, karena kalau kita berbicara ke ibu-ibuan, sebagai contoh, kalau kita sering melihat ada orang yang kawin misalnya 4 bulan mulai gebung malu, yang laki kan gebung juga, garuda itu kalau malu boleh dekat. Nah, selama 4 bulan itu sudah mulai sudah mulai 1 bulan mulai kencang sampai 9 bulan. Itu ibu yang mengandung kita, ketika dia melahirkan lagi, dia rela mengeluarkan darahnya, bahkan antara hidup dan mati mengeluarkan kita. Coba kita lihat orang tua, bapak kita apa? Menunggu keluarnya, menunggu habis bersih diajarkan itu aja. Coba kalau ibu kita antara hidup dan mati, dia mau untuk mengeluarkan kita. Maka pantas sekali kita seorang anak berbakti kepada keluarga kita, khusus kepada ibu kita, lantaran ibu kita telah lahir ke dunia. Maka lu punya kawan tuh, andai kata salah aja lah, takkan murid jadi taki kita nih. Itu berandai-andai, tapi memang tak ada itu, berandai-andai. Apa hebatnya yang namanya kotoran itu tadi? Maksudnya gitu, rendah sekali kita di hadapan orang tua kita. Makanya wajiblah kita taat kepada keluarga tersebut tadi. Bahkan tidak bisa kita mengatakan atau ada boleh. Siapa kalau kalian menyatakan bahwa ada tak boleh ufin bertahan. Jangan mengatakan aja. Saking hebatnya. Makanya ada pernyataan juga. Tidak akan anak itu berbakti kepada kita selama kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Jangan harap anak kita berbakti kepada kita selama kita tidak bisa berbakti kepada orang tua. Apa kata mengatakan buah itu kada jauh gugur pada pohon. Mafil abadil anak, apa yang ada kita ada jauh pada anak. Artinya anak itu menurun. Terakhir, ada sudah kebiasaan. Ini biar kita menjadi pelajaran bagi kita kan terjadi di tempat turun. Ketika
menjelang haul orang tuanya. Ini dia memberikan ke orang tua tadi. Menjelang haul orang tuanya kan bahaulan. Kan wajib juga aja, bujur aja kan wajib. Di sini ada pelajaran bagi kita agar mau mengingatkan kepada orang tua kita. Memang kan wajib haulan. Kenapa? Ketika dia haulan, anaknya bertanya kepada orang tuanya, "Mah, Pak tidak mau kait, Abdul Malik ini ada yang udah baik, lu sudah justru dulu sedikitnya, udah banyak disambung." Nah, kayaknya ketika orang tersebut tadi meninggal, jangan harap anaknya maholinya juga mengiringinya. Kenapa? Orang tuanya sendiri yang mencontohkan kepada anaknya. Kita kadang-kadang mengharap anaknya mengiringi doa, kita jangan mencontohkan. Itu terjadi di waktu itu. Ini paham-paham ini banyak belum kan paham kayak apa? Karena yang penting kita tuh ikuti aja kan yang salah. Yang sekurang-kurangnya bacaan itu kiriman bagi kita. Masa belum mengatakan kepada kawan bila orang mengkarasi masih suruh mana dulu kita kirimi sampaikan biar kami bukan dulu. Sedikit keras itu kadang-kadang ya tuh. Karena kadang-kadang hantaman-hantaman itu keras itu sedikit. Terus mati dulu dia dulu orang kirim ini tidak ada sampai lu ada. Kira-kira itu juga kasar orang daripada kewadah supaya jangan terlalu kadang. Yang jelas itu hikmahnya, hikmah itu anak tersebut tadi ingat kepada orang tuanya agar mengingat bahwasanya dia pun kembali akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti dia akan mati. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan anak-anak kita berbakti kepada kita sehingga kita semua wafat dan berhusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.